Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kami membuat perusahaan yang bernama Hortines. Apa sih itu Hortines? Simak terus video ini ya. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang sangat mendukung bagi pertanian hortikultura. Tanaman hortikultura adalah cabang ilmu pertanian yang mempelajari budidaya sayuran, buah-buahan, hingga tanaman hias. Salah satu contoh tanaman hortikultura adalah cabai. Cabai dengan cita rasa pedas kerap kali hadir di setiap masakan khas Indonesia. Cabai memiliki nilai ekonomi dan nutrisi yang tinggi loh. Jika dilihat dari nilai permintaan konsumen, domestik maupun ekspor, cabai rawit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pada awal pembentukan perusahaan ini, kami memilih benih cabai rawit sebagai komoditas utama. Hortines adalah perusahaan benih hortikultura yang berkomitmen untuk menyediakan benih dengan jujur dan terpercaya. Perusahaan kami dapat memberikan jaminan mutu dan garansi pada setiap benihnya. Hortines tidak hanya sebagai produsen benih, kami juga membangun komunitas yang jujur dan bertanggung jawab. Hortines berasal dari kata hortikultura dan hanes. Hortikultura merujuk pada budidaya tanaman sayur dan buah-buahan, sedangkan hanes yang berarti kejujuran yang menggambarkan perusahaan benih yang menjamin transparansi benih bagi petani. Kantor pusat PT Hortines terletak di Pucuk-Kusuman MG 1419 Keparakan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk produksi benih PT Hortines terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Produk pelopor PT Hortines yakni cabai rawit varietas Hortines Tavi 1 yang merupakan hasil persirangan cabai rawit varietas Blazora dan cabai rawit varietas Pirona. PT Hortines memiliki visi untuk menjadi pelopor perusahaan benih hortikultura terpercaya yang menghadirkan inovasi, kualitas unggul, dan transparansi dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, PT Hortines menggalakkan misi yang terdiri dari 5 misi. Yang pertama, menghasilkan benih unggul dan berkualitas tinggi yang tahan hama dan virus, produktif dan sesuai dengan kebutuhan petani. Kedua, meningkatkan daya saing produk dengan menjaga kualitas benih demi menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Ketiga, memberikan transparansi informasi mengenai karakteristik benih, termasuk keunggulan batasan serta cara budidaya terbaik. Keempat, meningkatkan kesejahteraan petani melalui edukasi, pendampingan, dan kemitraan strategis. Kelima, membangun budaya perusahaan yang berlandaskan kejujuran dan bertanggung jawab. Perusahaan benih Hortines menggandeng pemulia tanaman untuk merakit benih-benih hortikultura yang memiliki karakteristik unggul. Dalam upaya produksi, PT Hortines menggandeng para petani mitra untuk memproduksi benih PT Hortines. PT Hortines menawarkan modal bagi petani mitra untuk prosedur produksi benihnya. PT Hortines juga menawarkan garansi kualitas dan pengembalian produk apabila tidak sesuai dengan deskripsi dan karakteristik yang ditawarkan. Kami juga menyediakan layanan penyuluh dan agen-agen pembantu bagi konsumen benih Hortines. Berdasarkan analisis pasar, komoditas cabai rawit adalah komoditas yang menjanjikan bagi petani. Nilai permintaan cabai terus meningkat. Ketika hari raya, cabai menjadi komoditas yang memiliki harga yang tinggi. Kebutuhan cabai terus meningkat setiap tahunnya. Di DIY, produksi cabai pada tahun 2023 mencapai 213.836 kuintal. Di Jawa Tengah, produksi cabai pada tahun 2023 mencapai 153.063 kuintal dengan luas lahan 15.751 hektar. Di Jawa Timur, kebutuhan benih cabai sangat tinggi. Daerah Jawa Timur adalah daerah penghasil cabai terbesar di Indonesia.
Berdasarkan data, pada tahun 2023, produksi cabai rawit mencapai 249.934 kuintal. Berdasarkan tren pasar, pada data 2018 hingga 2022 didapatkan bahwa harga cabai terus mengalami kenaikan hingga 13,26% yang menyebabkan kebutuhan benih cabai terus meningkat. Terdapat banyak jenis cabai. Jenis cabai rawit adalah salah satu jenis yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Jenis cabai rawit yang ditanam yaitu cabai rawit kecil, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan cabai rawit putih. Varietas yang digemari adalah varietas yang memiliki rasa pedas yang khas, menghasilkan banyak buah dalam satu tanaman, tahan terhadap hama dan penyakit, serta tahan terhadap cekaman lingkungan. Analisis juga dilakukan dengan analisis keuangan. Berdasarkan analisis keuangan, terdapat biaya awal untuk penanaman cabai, yaitu meliputi sewa lahan, pembuatan pabrik, mesin dan peralatan pabrik, kontrak dengan pemulia tanaman, kerjasama penjualan varietas, dan peralatan pengolah lahan, yang mencapai 2 miliar 100 juta rupiah. Biaya operasional lahan meliputi benih, penanaman benih, pupuk dan pestisida, irigasi, angkut hasil panen, modal kerjasama dengan petani, pembelian benih hasil kerjasama yang mencapai 2 miliar 770 juta. Yang terakhir adalah biaya operasional pabrik yang meliputi utilitas, perbaikan mesin, sorting dan packing, gaji pegawai pabrik, sertifikasi dan labeling, biaya distribusi Jawa, biaya distribusi luar Jawa, tim marketing dan selling, kemudian promosi dan pembuatan demplot di wilayah promosi, kemudian ada pajak yang mencapai 311.500.000 rupiah. Nah, dari biaya-biaya tadi dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap mencapai 2.432.500.000 rupiah dan biaya variabel mencapai 2.799 juta rupiah. Strategi penerapan harga yang kami pakai adalah competitive based pricing. Pendekatan ini menggunakan penetapan harga dengan mengamati produk pesaing untuk menentukan harga. Hortines memiliki harga benih cabai rawit yaitu 75.000 per 10 gram. Sehingga total pendapatan kami pada satu kali masa panen dengan estimasi 100 kilo per hektar adalah 3.750 juta rupiah. Berdasarkan pengelompokan tadi, kita bisa menghitung BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit mencapai 127.891 unit, yang artinya kami harus menjual 127.891 pack benih untuk dapat balik modal. Jika sekali produksi kami dapat menghasilkan 50.000 pack, maka dibutuhkan waktu 2,5 tahun untuk dapat balik modal. Sedangkan BEP rupiah mencapai 9.591.825.000, sehingga dibutuhkan waktu 2,5 tahun untuk dapat balik modal. Keberlanjutan produksi benih dimulai dari perancangan jadwal produksi. Nah, untuk produksi benih sendiri itu ada beberapa tahap produksi dari mulai penyemaian benih hingga pengemasan. Nah, untuk penyemaian benih itu dilakukan pada minggu pertama sampai kedua yang bersamaan dengan standarisasi lapangan oleh petugas dan pengolahan lahan. Kemudian dilakukan transplanting pada minggu ketiga. Lalu pada minggu keempat dan sampai ke-16 itu dilakukan perawatan tanaman, rowing, pengendalian OPT, dan pemupukan yang dilakukan secara berkala. Kemudian dilakukan pemanenan pada minggu ke-17 sampai ke-20, itu dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kematangan buah, yang juga bersamaan dengan pengolahan benih untuk produksi benih yang dilakukan pada minggu ke-17 sampai ke-22. Kemudian setelah benih diolah, itu akan dilakukan pengujian sampel benih pada minggu ke-23 dan dilakukan penerbitan sertifikat benih apabila benih sudah memenuhi standar, itu di minggu ke-24. Lalu setelah minggu ke-24 itu bisa dilakukan pemberian label dan pengemasan. Kemudian benih dapat didistribusikan pada minggu ke-26. Manajemen sumber daya dalam produksi benih cabai rawit itu dimulai dengan pengelolaan sumber daya yang mencangkup tanah, itu pH-nya harus netral hingga asam, bebas dari kontaminan. Kemudian pupuk itu organik dan anorganik. Kemudian tenaga kerja. Nah, ini tuh sesuai dengan HOK. Kemudian modalnya itu dari swadaya, mitra tani atau kredit pertanian. Kemudian untuk masa depan produksi, pemasaran kami tersebar ke 3 wilayah di Jawa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu kami memfokuskan terhadap pengembangan varietas cabai dan kemitraan strategis dan pemberdayaan kelompok tani. Kemudian kami juga terus memperbaiki tentang teknologi budidaya tanaman kami. Setiap usaha tentu akan menghadapi resiko, di mana kita perlu memanajemen resiko itu sendiri. Nah, untuk resiko di dalam usaha kami itu ada cuaca ekstrim. Nah, jadi kita harus menyesuaikan jadwal penanaman apabila cuaca ini ekstrim. Kemudian ada resiko gagal panen. Nah, itu kita bisa multi lokasi produksi atau dengan bekerja sama dengan petani-petani di berbagai wilayah dan tempat produksi di berbagai perbedaan lahan. Kemudian, kami menggunakan sistem pre-order di mana produksi ini disesuaikan dengan permintaan pasar. Kemudian kami juga bekerja sama dengan mitra produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan benih. Lalu pengembangan segmentasi pasar. Nah, target utama kami adalah petani hortikultura, kelompok tani, koperasi, dan toko pertanian. Nah, untuk segmentasi ini berdasarkan wilayah dengan produksi cabai tinggi, lalu usia produktif petani yang kami juga perlu perhatikan. Kemudian untuk saluran promosi dan distribusi promosi kami adalah kami melakukan penyuluhan langsung ke petani, lalu pembuatan demplot varietas di lokasi target, kemudian jaminan garansi benih apabila benih tidak sesuai dengan deskripsi, kemudian pembuatan pre-order per musim tanam, lalu ke distributor lokal dan toko pertanian. Kemudian untuk strategi pertumbuhan dan penjualan, kami melakukan perluasan jaringan kemitraan ke toko-toko dan distributor. Kemudian kami juga menempatkan sales dan marketing lokal. Kemudian promosi berbasis kepercayaan atau dengan demplot dan garansi produk. Kemudian kami juga fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.